wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kali ini agak beda, saya mau berbagi pengalaman yang sudah pernah saya alamin. Ini menurut pengalaman saya sendiri. Mungkin ya kalau yang lain sudah pernah mengalaminya. Dimana kalau gearset motor itu karena seringnya pemakaian mungkin aus ya, atau dibilang minta ganti lah. Cuma kali ini saya akan bagi tipnya gimana dalam jangka waktu yang cukup lama kita tanpa mengganti set atau satu setnya, kita cukup mengganti rantainya saja, rantai ketengnya saja. Ini salah satu contoh gear bekas yang sebenarnya sudah minta ganti sih, minta ganti satu set. Cuman mungkin teman-teman semua ada yang pernah belum mengalaminya atau belum tahu ya. Nah, kali ini mungkin teman-teman yang belum tahu bisa untuk mencobanya, karena ini butuh waktu yang atau bisa dibilang jangka lama lah, bisa 2 tahun, atau gearnya ini, gear depan belakang itu bisa sampai 2 tahun atau sampai 3 tahun. Ini tanpa kita ganti juga bisa, masih layak pakai seperti ini. Kalau yang pertama ini contohnya seperti ini. Ini saya contohkan gearset yang rantai yang sudah minta ganti tanpa kita ganti satu set. Nah seperti ini, kita menganalisanya seperti ini. Kita pegang bagian yang di ujung sini, ujung sini. Kalau dia itu gerakannya itu terlalu kendor, nah ini otomatis yang nanti yang termakan itu bukan di bawahnya sini, tetapi kalau udah longgar itu yang kemakan sini. Nah otomatis nanti kalau diterus-teruskan dipakai pemakaian ini akan runcing atasnya, runcing dia tuh yang rantai ini kemakannya itu yang bagian atas. Nah otomatis nanti lama-lama akan gundul kalau bilang. Nah sebelum terjadi gear ini runcing, gear ini matanya runcing, nah teman-teman bisa dianalisa dulu atau dicek dulu caranya seperti ini. Kalau dalam keadaan rantai terpasang di motor juga bisa tanpa dilepas seperti ini. Nanti ini di ujungnya ini dalam keadaan rantai itu stabil, dalam keadaan rantai itu terpasang, goyangin aja ini bagian ini. Seperti ini udah aus, udah kalau diterus-teruskan ini bisa ujungnya yang kena nanti runcing dan gear jadi gundul. Nah ini rantai yang bekas, coba kita pasang dengan rantai yang baru seperti ini. Jadi cukup mengganti rantai saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jikalau ini kalau rantai baru seperti ini, gerakannya tuh enggak seperti yang tadi ya, gerakannya tuh masih masih padat gitu loh. Nah masih padat seperti ini. Nah ini nanti lama kelamaan kalau kita dipakai terusan, kalau pakai rantai baru ini nggak bakalan terjadi runcing di mata-matanya ini. Jadi agak dalam. Mungkin kalau sudah waktunya minta ganti rantai tanpa kita ganti gearset itu seperti ini, ini nggak bakal runcing teman-teman, ini nggak bakal runcing. Jadi seperti ini, lama kelamaan gear ini cuman termakan di bagian yang bawah sini, dan seterusnya itu kalau kita pas mengeceknya minta ganti rantai seperti ini. Nah ini yang saya pakai gear 520 ya teman-teman, gear mata rantai 520 atau gear tiger
atau ninja bisa juga. Kalau rantai 420 sama juga, sama rantai seperti itu, gear setnya seperti itu. Dan nah ini kalau yang 420 ini, nah ini yang sudah seperti ini. Nah udah, ini rantai baru ya teman-teman. Nah dia nggak ada selah, dan seterusnya itu bentuknya mata ini tetap seperti ini, dan seterusnya. Kalau kita pada waktunya ganti rantai, kita udah ganti gitu, langsung ganti. Jadi ini lama-lama yang kemakan itu akan seterusnya seperti ini, dan gear ini tanpa kita ganti bertahun-tahun pun akan mengecil. Nah jadi diameternya nanti mengecil tanpa ini, tidak, bentuknya ini tidak runcing gitu teman-teman. Nah, ini gear 520 yang depan, gear bekas juga dengan rantai yang rantai bekas. Kalau kita pasangkan rantai baru seperti ini teman-teman. Nah ini pakai baru, dia tanpa gerakan, Atau mungkin kalau teman-teman pengen awet gear depannya, kalau gear depan kan kalau misalnya ini semakin kecil mungkin agak semakin aus dia ke bawah. Kalau kita tepat ganti rantainya, dia akan mentok di sini. Nah mungkin teman-teman bisa cari ganti gear depan itu yang bagus, cuma matanya itu yang lebih besar dari standarnya. Misalnya selisih 1, misalnya 14, cari yang 15, jadi agak gede, nanti lama kelamaan. Cuma kalau gear yang bagus itu biasanya yang gear yang biasa, yang maksud saya, maaf, ini biasanya yang sering aus bawahnya. Cuma cari yang bagus. Kalau yang bagus itu bagian tengahnya ini tetap awet, cuma bagian sini yang kalau kita tepat ganti pas waktu minta ganti rantai, emang itu teman-teman nggak usah ganti apa namanya gear set, cukup rantainya saja. Itu rekomendasi dari saya. Mungkin pas budgetnya minim atau apa kan, atau ada kendala lain, mungkin cukup buat beli rantai ya, cariin rantai tapi yang rantainya yang bagus biar awet. Untuk gear ini aja sebagai contoh teman-teman, walaupun gear itu udah lebih runcing dari ini ya teman-teman, yang penting ini diameter matanya ini masih belum termakan banyak. Kalau sudah gundul ini, terkecuali kalau sudah gundul, kalau emang dipakai itu sudah grek, sudah loncat, nah itu baru udah nggak bisa dipakai gearnya. Cuma kalau seperti ini tapi lebih runcing lagi seperti ini, walaupun diameter dia udah kemakan beberapa mili lagi ya, udah runcing seperti ini misalnya, nah itu masih bisa diakali atau masih bisa dipakein rantai yang baru. Tapi saya rekomendasikan untuk rantainya itu cari yang atau beli yang bagus ya teman-teman, beli yang bagus. Misalnya untuk motor Supra, motor bebek atau Mega Pro, Tiger, Scorpio dan lain sebagainya itu sama. Cara kerjanya juga sama semua. Cuma rantainya ini harus, kalau teman-teman pengen awet, pemakaiannya awet tuh ya, rantainya cari yang bagus. Misalnya cari untuk ukuran Mega Pro atau Supra itu tidak ada panjangnya atau 108 atau lebih, cari yang lebih aja teman-teman. Yang penting bagus, kita potong nggak masalah. Yang penting kalau ukuran kita sambung jangan ya teman-teman. Yang kita cari yang lebih panjang saja. Nah, kita cari yang lebih panjang saja. Nah, untuk caranya seperti ini teman-teman. Ini cuman contoh aja, saya di apa namanya tidak terpasang di motor ya teman-teman. Cuma kalau seandainya terpasang di motor juga ya lebih baik kita ngeceknya dari rantai posisi terpasang stabil, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Nah kita goyang-goyangin. Kalau emang dia tetap kendor teman-teman, kendor, cuma dia nggak terlalu ini, tetap ada salah juga.
cuma dia nggak terlalu seperti yang rantai bekas ini tadi, rantai yang udah memang minta ganti itulah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah parah banget ya teman-teman ya. Ini udah ini memang udah minta ganti. Suaranya juga kalau dipakai mungkin agak kasar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini saya contohkan tidak terpasang, cuma sama aja. Kalau terpasang ya cara mengeceknya kita goyang-goyang bagian ini, walaupun kita kencengin lagi tetap di sini tetap longgar. Nah, makanya rantai itu kalau sudah aus, udah longgar gini, kita kencangin, posisi kencang saja mungkin akan lebih kasar malah suaranya ya, grek gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai yang baru, kita pakai rantai baru tanpa set, tanpa ganti gear depan belakang, itu udah meminimalis budget teman-teman. Nah ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang sering bepergian atau dagang atau keliling kan. Ini yang rantai baru, dia nyala, tetap nyala, cuma enggak terlalu seperti yang rantai bekas tadi yang udah minta ganti. Nah, bentuknya kan tetap tidak runcing, walaupun nanti kita tadi yang runcing seperti ini, kalau kita ini tetap bentuknya seperti itu, dan rantai itu akan terpasang dengan posisinya ya teman-teman. Dia tidak jadi dia akan mungkin ininya lama-lama yang kemakan, menyesuaikan dengan lingkaran diameter yang di sela-sela rantai di dalam sini. Nah, begitu saja video kali ini dari saya, mungkin bisa membantu ya teman-teman semua untuk kendaraannya yang masih pakai gear setnya teman-teman ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.